Kamu gak apa-apa. Aku gak apa-apa, hanya kakiku sedikit terluka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di sini. Udah pada ngopi belum nih? Ya, kalau belum ngopi, ngopi dulu. Semoga yang lagi nonton malam ini selalu dikasih kesehatan sama rezeki yang ngalir terus. Jangan lupa juga tinggalin komentar di bawah ya, kalian nonton dari mana aja. Jadi kisah ini bermula dari seorang santri yang niatnya cuma mau pulang kampung setelah lulus pesantren ya. Tapi siapa sangka perjalanan itu malah membawa dirinya ke sebuah pulau misterius bersama seorang bule. Bahkan belum pernah kenal sama sekali. Penasaran? Mari kita masuk ke ceritanya cuy. Malam itu laut terlihat tenang seperti biasanya. Lampu kapal menyala redup memantul di permukaan air yang hitam. Suara mesin kapal terdengar berat dan monoton, membuat sebagian penumpang mulai tertidur di kursinya masing-masing. Sementara itu, Farhan masih duduk sendirian di dekat pagar kapal sambil memandang jauh ke arah laut. Angin malam meniup pecinya pelan. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya menyimpan rasa lega yang sulit dijelaskan. Setelah bertahun-tahun hidup di pesantren, akhirnya ia pulang. Tas hitam lusuh yang dibawanya sejak mondok terus dipeluk erat. Di dalamnya cuma ada beberapa pakaian, kitab kecil pemberian ustaz, dan sedikit uang hasil tabungan selama membantu di dapur pesantren. Meski sederhana, malam itu hati Farhan terasa penuh. Ia membayangkan ibunya di desa yang pasti sedang menunggu dengan cemas. Sudah lama sekali mereka tak bertemu. Bahkan terakhir kali pulang, ayahnya masih hidup. Sekarang semuanya terasa berbeda. Semoga ibu sehat, gumamnya pelan. Tak jauh dari tempatnya duduk, beberapa penumpang terlihat tertawa sambil bermain kartu. Ada juga keluarga kecil yang sibuk menenangkan anaknya yang rewel karena mabuk laut. Suasana kapal awalnya biasa saja. Sampai akhirnya angin mulai berubah. Di awal, cuma hembusan kecil yang terasa dingin. Namun perlahan langit mulai tertutup awan hitam. Ombak yang tadi tenang mulai mengguncang badan kapal. Beberapa penumpang mulai saling melirik. Awak kapal terlihat mondar-mandir lebih cepat dari biasanya. Farhan mengangkat wajahnya ke langit. Samar-samar terdengar suara petir dari kejauhan. Dua aar, suara itu memecah malam. Tak berselang lama, hujan turun deras seperti ditumpahkan langsung dari langit. Ombak mulai menghantam sisi kapal berkali-kali, hingga membuat kapal bergoyang keras. Orang-orang mulai panik. Kenapa ini? Kapalnya goyang banget. Ya Allah! Teriakan mulai terdengar di mana-mana. Farhan buru-buru berdiri sambil memegang pagar kapal agar tidak jatuh. Hujan membuat dek kapal licin. Beberapa penumpang mulai menangis ketakutan. Awak kapal mencoba menenangkan semuanya. Tenang, semuanya tetap di tempat. Namun beberapa detik kemudian, braaak, suara benturan keras tiba-tiba terdengar dari bawah kapal. Lampu kapal langsung mati total. Suasana mendadak gelap gulita. Jeritan penumpang pecah bersamaan. Kapal mulai miring ke satu sisi. Barang-barang berjatuhan. Kursi bergeser. Orang-orang saling dorong demi mencari pelampung. Farhan hampir terpental saat ombak besar menghantam kapal lagi. Astagfirullah. Ia mencoba tetap tenang meski dadanya mulai dipenuhi rasa takut. Air laut mulai masuk dari bagian bawah kapal. Teriakan makin kacau. Suara anak kecil menangis bercampur suara petir yang menyambar tanpa henti. Di tengah kekacauan itu, Farhan melihat seseorang terpeleset di dekat pinggir kapal. Seorang wanita bule. Tubuhnya terbanting ke pagar kapal sebelum akhirnya jatuh ke laut. Tolong! Teriakannya terdengar jelas sebelum ditelan suara ombak. Farhan membeku beberapa detik. Matanya melihat ke sekeliling. Semua orang sibuk menyelamatkan diri sendiri. Tak ada yang memperhatikan wanita itu lagi. Hujan makin deras. Kapal makin miring. Dan entah kenapa, kaki Farhan langsung bergerak sendiri. Ia melepas tasnya lalu meletakkannya di lantai kapal. Tanpa pikir panjang,
ia melompat ke laut. Biur! Air dingin langsung menghantam seluruh tubuhnya. Ombak besar membuat tubuhnya terlempar beberapa meter. Napasnya nyaris habis saat kepalanya berkali-kali tenggelam. Namun di sela kilatan petir, ia masih bisa melihat wanita itu mengapung sambil berusaha bertahan. Farhan berenang sekuat tenaga. Arus malam itu benar-benar ganas. Beberapa kali ia hampir menyerah karena tubuhnya mulai kram. Tapi saat melihat wanita itu makin lemah, ia kembali memaksa dirinya berenang. Akhirnya tangannya berhasil meraih lengan wanita itu. "Pegangan!" teriak Farhan. Wanita itu langsung memeluk bahunya sambil menangis histeris. "Please, jangan tinggalin aku." Farhan tak menjawab. Ia terlalu sibuk melawan ombak. Di belakang mereka, kapal perlahan mulai tenggelam. Suara besi patah terdengar menyeramkan di tengah badai. Lampu kapal yang sempat berkedip akhirnya benar-benar hilang di telan laut. Malam itu terasa seperti akhir dunia. Farhan berenang tanpa tahu arah. Ia hanya mengikuti arus sambil terus menarik tubuh wanita itu. Jam demi jam berlalu. Hujan perlahan mulai reda. Tenaga Farhan hampir habis total. Tangannya mati rasa. Matanya mulai kabur. Sampai akhirnya, bruk, tubuhnya menghantam pasir. Farhan terbatuk keras sambil memuntahkan air laut. Napasnya tersengal-sengal. Seluruh badannya terasa remuk. Ia mencoba bangun perlahan. Di depannya terbentang pantai asing yang sunyi. Tak ada lampu. Tak ada suara manusia. Hanya suara ombak dan hutan gelap di belakang pantai. Farhan langsung teringat wanita yang diselamatkannya tadi. Ia menoleh panik. Wanita itu terbaring beberapa meter darinya dalam keadaan tak bergerak. Farhan buru-buru merangkak mendekat. "Mbak, mbak." Tak ada jawaban. Jantung Farhan langsung berdegup keras. Ia gemetar saat mencoba memeriksa napas wanita itu. Masih hidup. Farhan langsung lega. Beberapa saat kemudian wanita itu batuk keras lalu perlahan membuka mata. Begitu sadar, ia langsung panik. "Where am I?" Farhan hanya diam karena bingung. Wanita itu memandang sekeliling dengan napas gemetar. Lalu beberapa detik kemudian ia bicara lagi dengan bahasa Indonesia yang sangat lancar. Kita di mana sekarang?" Farhan menatap laut kosong di depan mereka. Kayaknya kita terdampar. Wanita itu langsung menoleh cepat. "Yang lain mana?" Pertanyaan itu membuat suasana tiba-tiba terasa dingin. Farhan memandangi lautan gelap yang masih dipenuhi pecahan kayu kapal. Tak ada siapa-siapa. Tak ada suara minta tolong lagi. Hanya ombak panjang yang terus bergerak pelan ke bibir pantai. Wanita itu mulai menangis pelan. Sementara Farhan cuma bisa diam sambil memandang hutan gelap di belakang mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya mereka sadar. Mungkin cuma mereka berdua yang masih hidup di pulau asing itu. Matahari mulai naik pelan di balik pepohonan tinggi. Cahaya hangat menyinari pantai yang semalam terasa seperti tempat paling mengerikan di dunia. Ombak kini terdengar lebih tenang, seolah laut sedang berpura-pura tidak pernah menelan kapal besar beserta ratusan manusia di dalamnya. Farhan duduk di pasir sambil memegangi kepalanya yang masih pusing. Bajunya penuh lumpur dan garam laut. Tubuhnya terasa nyeri semua. Sementara itu, wanita bule yang semalam diselamatkannya masih duduk mematung sambil memeluk lutut. Matanya sembab karena menangis sejak tadi malam. Beberapa kali ia menatap laut kosong dengan wajah tak percaya. "Ini beneran ya?" gumamnya lirih. Farhan menoleh pelan. "Apanya?" Wanita itu menelan ludah. "Kita beneran sendirian di sini." Ucapan itu membuat suasana langsung sunyi lagi. Angin pantai berhembus pelan membawa aroma asin laut dan daun basah dari hutan belakang mereka. Farhan akhirnya berdiri sambil melihat sekeliling. Pantai itu cukup luas, tapi benar-benar asing. Tak ada bangunan, tak ada perahu nelayan. Bahkan tak terlihat tanda kehidupan manusia sedikit pun. Yang ada cuma hutan lebat seperti belum pernah dijamah orang. "Kita harus cari air sama tempat berteduh," ucap Farhan pelan. Wanita itu mengangguk lemah.
Beberapa detik kemudian ia mengulurkan tangan kecilnya. Aku Clara. Farhan agak kikuk melihatnya. Farhan. Makasih udah nolong aku semalam. Farhan cuma mengangguk kecil. Ia memang bukan tipe orang yang banyak bicara. Sejak mondok di pesantren, hidupnya lebih sering diisi diam, belajar, dan bekerja membantu dapur. Sementara Clara terlihat sangat berbeda. Meski wajahnya pucat dan bajunya kotor penuh lumpur, aura perempuan asing itu tetap mencolok. Rambut pirangnya berantakan terkena air laut. Tubuhnya gemetar karena belum sepenuhnya tenang. Aku kira aku bakal mati, katanya sambil tertawa kecil menahan tangis. Farhan tak tahu harus menjawab apa. Akhirnya mereka mulai berjalan menyusuri pinggir pantai. Matahari makin terik. Kaki mereka terasa berat karena sejak semalam belum makan apapun. Di tengah perjalanan, Clara beberapa kali mengeluh karena sandalnya putus. Aduh, sakit banget. Farhan berhenti lalu melihat kaki Clara yang lecet terkena batu karang. Tanpa banyak bicara, ia melepas kain sarung kecil yang melilit pinggangnya lalu merobek sebagian ujungnya. Buat bungkus kaki. Clara menatap Farhan beberapa detik. Kamu baik banget ya. Farhan malah salah tingkah. Biasa aja. Clara tersenyum tipis untuk pertama kalinya sejak mereka selamat. Tak lama kemudian mereka menemukan aliran sungai kecil di balik semak-semak. Mata Clara langsung berbinar. Air. Mereka buru-buru mendekat lalu minum dengan rakus memakai kedua tangan. Air itu terasa seperti penyelamat hidup. Setelah agak tenang, mereka duduk di bawah pohon besar. Clara mulai bercerita tentang dirinya. Ternyata ia sudah hampir 5 tahun tinggal di Bali dan bekerja sebagai fotografer wisata. Ia sengaja naik kapal untuk liburan singkat sebelum kontrak kerjanya selesai. Aku bosan di Bali isinya kerja terus, katanya sambil tertawa kecil. Farhan mendengarkan pelan. Kamu sendiri. Farhan menarik napas panjang. Aku baru lulus pesantren. Serius? Iya. Clara terlihat heran. Berarti hidup kamu dari kecil di pesantren terus? Farhan mengangguk. Aku masuk sejak umur 11 tahun. Gila, lama banget. Farhan cuma tersenyum kecil. Percakapan mereka perlahan membuat suasana tak secanggung sebelumnya. Meski baru kenal, keadaan memaksa mereka untuk saling bergantung. Hari mulai sore ketika mereka memutuskan masuk lebih jauh ke dalam hutan. Pepohonan di pulau itu sangat tinggi dan rapat. Suara serangga terdengar dari mana-mana. Kadang ada suara ranting patah yang bikin Clara refleks mendekat ke Farhan. Kayaknya ada binatang. Mungkin monyet. Kalau harimau. Farhan menoleh bingung. Di pulau beginian mana ada harimau? Ya kali aja ada. Jawab Clara cepat. Untuk pertama kalinya Farhan tertawa kecil. Melihat itu, Clara langsung melongo. Nah kan, ternyata kamu bisa ketawa juga. Farhan langsung diam lagi karena malu sendiri. Langkah mereka terus berlanjut sampai tiba-tiba Clara berhenti. Tunggu. Farhan ikut berhenti. Kenapa? Clara menunjuk sesuatu di tanah. Bekas jejak kaki. Bukan jejak hewan, jejak manusia. Mereka langsung saling pandang. Suasana mendadak berubah tegang. Farhan jongkok lalu memeriksa tanah itu perlahan. Jejaknya terlihat samar, seperti sudah lama. Berarti pernah ada orang di sini, bisik Clara. Farhan berdiri pelan sambil melihat sekitar. Hutan tiba-tiba terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Angin berhembus membuat daun-daun bergoyang pelan. Clara tanpa sadar memegang lengan Farhan. Kita balik aja yuk. Kalau memang pernah ada orang, mungkin ada tempat tinggal. Ucapan Farhan membuat Clara perlahan tenang lagi. Mereka akhirnya mengikuti arah jejak kaki itu masuk lebih dalam ke hutan. Jalanan makin sulit dilewati. Beberapa kali Clara hampir jatuh karena akar pohon besar. Matahari mulai tenggelam sedikit demi sedikit. Dan tepat saat langit berubah jingga, mereka akhirnya melihat sesuatu di balik pepohonan. Sebuah rumah tua.
Bangunannya besar tapi sudah rusak di sana-sini. Atapnya dipenuhi lumut. Dinding kayunya kusam dan hampir roboh. Tanaman liar menjalar sampai ke jendela. Rumah itu terlihat menyeramkan sekaligus menyedihkan. Clara langsung berhenti melangkah. Ya ampun. Farhan menatap rumah itu lama. Entah kenapa ada perasaan aneh saat melihatnya. Seperti rumah itu menyimpan sesuatu. Angin sore tiba-tiba berembus lebih dingin. Pintu rumah bergoyang pelan sambil mengeluarkan bunyi berdecit panjang. Kreet. Clara refleks merapat ke belakang Farhan. Kamu yakin kita masuk? Farhan memandang langit yang mulai gelap. Lalu ia menatap hutan di belakang mereka yang jauh lebih menyeramkan. Kalau malam di luar, kita bisa bahaya. Clara menelan ludah pelan. Akhirnya mereka melangkah mendekati rumah tua itu bersama-sama. Dan tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang diam-diam memperhatikan dari balik pepohonan. Langkah kaki Farhan dan Clara terdengar pelan di atas rumput liar yang basah. Rumah tua itu kini berdiri tepat di depan mereka. Semakin dekat, bangunannya terlihat makin mengerikan. Cat putih di dinding sudah mengelupas semua. Sebagian papan kayu bahkan terlihat lapuk seperti bisa roboh kapan saja. Jendela-jendela kaca pecah menyisakan lubang hitam yang terlihat seperti mata kosong sedang mengawasi. Clara berdiri diam sambil memegangi lengan Farhan. Ini rumah atau lokasi film horor sih? Bisiknya. Farhan tak menjawab. Ia pelan-pelan menaiki tangga kayu rumah itu. Setiap langkah mengeluarkan bunyi retakan kecil yang bikin bulu kuduk merinding. Creek. Angin sore bertiup lewat celah-celah dinding. Suasana di sekitar rumah terlalu sunyi. Bahkan suara burung pun mendadak hilang. Farhan berhenti di depan pintu utama yang sedikit terbuka. Ia mendorongnya perlahan. Kreet. Debu langsung beterbangan. Bau kayu lembab dan tanah tua menyeruak keluar dari dalam rumah. Clara spontan menutup hidungnya. Bau banget. Bagian dalam rumah ternyata lebih besar dari yang mereka kira. Ada ruang tamu luas dengan kursi kayu tua yang sudah berjamur. Meja makan di pojok ruangan dipenuhi debu tebal. Langit-langit rumah dipenuhi sarang laba-laba. Namun anehnya, rumah itu tidak terlihat sepenuhnya kosong. Ada beberapa barang yang masih tertata rapi. Seperti rumah itu pernah ditinggali cukup lama. Farhan berjalan pelan sambil melihat sekitar. Di dinding ruang tamu tergantung foto hitam putih yang sudah kusam. Terlihat seorang pria Indonesia berdiri bersama wanita asing di depan rumah yang sama. Clara mendekat pelan. Kayaknya dulu ada pasangan tinggal di sini. Farhan memperhatikan foto itu lama. Entah kenapa ada rasa aneh di dadanya. Terutama saat melihat ekspresi pria dalam foto yang terlihat muram. Mungkin pemilik rumah, jawab Farhan singkat. Tak berselang lama, Clara mulai sibuk membuka jendela agar cahaya masuk. Sementara Farhan memeriksa ruangan satu persatu. Ada 2 kamar tidur kecil di bagian belakang rumah. Salah satunya masih berisi kasur tua yang penuh debu. Dapurnya juga masih ada tungku dan beberapa peralatan masak berkarat. Setidaknya kita bisa berteduh di sini, kata Farhan. Clara mengangguk pelan. Meski menyeramkan, rumah itu jauh lebih aman daripada tidur di hutan terbuka. Matahari mulai tenggelam sepenuhnya. Langit berubah gelap dengan cepat. Farhan akhirnya mencari kayu di sekitar rumah untuk membuat api unggun kecil di ruang tengah. Cahaya api langsung membuat suasana terasa sedikit hangat. Clara duduk dekat api sambil mengeringkan rambutnya. Aku masih gak nyangka kita selamat, katanya pelan. Farhan meniup api kecil itu perlahan. Aku juga. Beberapa detik suasana hening. Suara jangkrik mulai terdengar dari luar rumah. Lalu Clara menatap Farhan. Kenapa kamu nekat nolong aku semalam? Pertanyaan itu membuat Farhan diam cukup lama. Gak tahu. Masa gak tahu? Ya, kalau aku diam aja, mungkin sekarang kamu udah gak ada. Clara tersenyum tipis. Padahal kamu sendiri hampir mati. Farhan hanya menunduk kecil. Sejak kecil ia memang terbiasa membantu orang tanpa banyak berpikir.
Hidup di pesantren membuatnya percaya kalau menolong orang adalah hal yang harus dilakukan, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Malam makin larut. Perut mereka mulai lapar. Akhirnya Farhan mencoba mencari sesuatu di sekitar rumah. Untung saja di belakang rumah ada pohon pisang liar dan beberapa kelapa jatuh. Meski sederhana, malam itu mereka makan dengan lahap seperti sedang menikmati makanan mahal. Clara sampai tertawa saat melihat Farhan kesulitan membuka kelapa dengan batu. "Sini aku bantu." "Emang bisa? Di Bali aku sering camping." Tak lama kemudian Clara berhasil membuka kelapa itu. Farhan melongo. "Wah, hebat." Clara tertawa bangga. Jangan kira bule cuma bisa selfie. Untuk pertama kalinya malam itu suasana terasa sedikit ringan. Mereka mulai bercerita lebih santai. Tentang masa kecil. Tentang keluarga. Tentang mimpi yang belum tercapai. Clara bercerita kalau ia sebenarnya bosan hidup di kota wisata. Selama ini hidupnya terlihat menyenangkan di media sosial. Padahal aslinya ia sering merasa kesepian. Sementara Farhan mengaku belum tahu mau jadi apa setelah pulang kampung. "Aku cuma pengen bahagiain ibu dulu," katanya pelan. Clara diam beberapa detik. "Kamu orang paling tulus yang pernah aku temuin." Farhan langsung salah tingkah lagi. Ia pura-pura sibuk menambah kayu ke api unggun. Malam semakin sunyi. Angin mulai bertiup lebih dingin lewat celah-celah rumah tua itu. Dan tepat ketika mereka mulai merasa sedikit aman. "Duh!" Suara benda jatuh terdengar dari lantai atas. Clara langsung menegang. "Itu suara apa?" Farhan ikut menoleh ke atas. Rumah itu punya loteng kecil yang gelap gulita. Beberapa detik suasana kembali hening. Lalu, duk, suara langkah kaki. Pelan. Seperti seseorang sedang berjalan di atas mereka. Clara refleks memegang tangan Farhan erat. Wajahnya langsung pucat. "Jangan bilang ada orang di atas." Farhan mencoba tetap tenang meski jantungnya mulai berdetak keras. Ia mengambil kayu panjang bekas kaki meja. "Tetap di sini. Jangan tinggalin aku." Namun Farhan sudah melangkah menuju tangga tua di sudut rumah. Setiap pijakan tangga mengeluarkan bunyi menyeramkan. Crek. Cahaya api dari bawah hanya menerangi sedikit bagian atas loteng. Sisanya gelap total. Farhan menelan ludah pelan. Suara langkah tadi mendadak berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Farhan akhirnya sampai di atas. Ia mengangkat kayu di tangannya pelan sambil melihat sekitar. Loteng itu dipenuhi barang-barang lama dan kain berdebu. Tak ada siapa-siapa. Farhan mulai sedikit lega. Namun tepat saat ia hendak turun kembali, matanya menangkap sesuatu di pojok loteng. Sebuah kursi goyang tua, yang bergerak sendiri pelan. Kriet, kriet. Seolah baru saja diduduki seseorang. Farhan berdiri mematung di atas loteng sambil menatap kursi goyang tua itu. Cahaya api dari bawah hanya menerangi sebagian ruangan, membuat bayangan kursi terlihat bergerak aneh di dinding kayu. Kriet, kriet, kursi itu masih bergoyang pelan. Padahal tidak ada siapa-siapa. Napas Farhan mulai terasa berat. Bulu kuduknya berdiri semua. Selama hidup di pesantren, ia memang sering mendengar cerita tentang tempat angker dan rumah kosong. Tapi baru malam itu ia merasakan sendiri suasana yang benar-benar bikin tubuh dingin. "Farhan?" Suara Clara terdengar gemetar dari bawah. "Ada apa di atas?" Farhan tidak langsung menjawab. Matanya masih menatap kursi itu beberapa detik sebelum akhirnya memberanikan diri mendekat. Langkahnya pelan. Lantai loteng berbunyi setiap kali diinjak. Crek. Semakin dekat, semakin terasa aneh. Angin dingin berembus dari celah papan kayu meski semua jendela loteng tertutup. Farhan memegang sandaran kursi itu perlahan. Diam. Kursinya berhenti bergerak. Ia menghela napas panjang lalu melihat sekitar lagi. Tak ada orang. Tak ada apapun selain barang-barang tua penuh debu. "Cuma kursi goyang," jawab Farhan akhirnya sambil berusaha terdengar tenang. "Serius?" "Iya." Clara masih terlihat takut saat Farhan turun dari tangga.
Aku sumpah dengar langkah kaki. Mungkin tikus. Tikus apaan langkahnya gede begitu? Farhan tak menjawab lagi. Meski mencoba tenang, dalam hati ia sendiri juga merasa ada yang tidak beres dengan rumah itu. Malam semakin larut. Mereka akhirnya mencoba tidur di ruang tengah dekat api unggun yang mulai mengecil. Clara duduk sambil memeluk kedua lututnya. Sementara Farhan bersandar di dinding kayu sambil memejamkan mata. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Lalu Clara bicara pelan. Farhan. Kalau besok gak ada bantuan datang gimana? Pertanyaan itu membuat Farhan membuka mata perlahan. Ia sebenarnya juga memikirkan hal yang sama sejak tadi. Pulau itu terlalu asing. Bahkan mereka belum tahu ada di wilayah mana. Kita cari cara keluar, jawabnya singkat. Kalau gak bisa. Farhan diam cukup lama. Ya kita bertahan hidup dulu. Clara menatap api unggun kecil di depan mereka. Aku takut. Suara itu terdengar sangat pelan. Bukan takut pada hantu atau rumah tua itu. Tapi takut kalau mereka benar-benar terjebak di sana selamanya. Farhan memandang Clara beberapa detik. Untuk pertama kalinya ia sadar kalau perempuan itu sebenarnya jauh lebih rapuh dari yang terlihat. Meski selama ini Clara sering bercanda dan mencoba terlihat santai, matanya tak bisa bohong. Ia benar-benar ketakutan. Selama aku masih hidup, aku bakal bantu kamu, ucap Farhan pelan. Clara menoleh cepat. Tatapan mereka bertemu beberapa detik. Dan anehnya, kalimat sederhana itu justru membuat Clara sedikit tenang. Malam terus berjalan. Suara hutan di luar rumah makin ramai. Kadang terdengar suara ranting patah. Kadang ada suara seperti langkah kaki di semak-semak. Angin malam membuat rumah tua itu berbunyi terus. Duk, duk. Kayu-kayu tua bergetar pelan. Clara akhirnya tertidur lebih dulu karena kelelahan. Sementara Farhan masih terjaga sambil memandang api unggun. Entah kenapa pikirannya terus gelisah. Ia merasa seperti sedang diawasi. Beberapa kali ia menoleh ke jendela yang gelap. Perasaan aneh itu makin kuat. Sampai tiba-tiba, tap, seperti ada sesuatu menyentuh jendela luar. Farhan langsung menegang. Ia pelan-pelan berdiri lalu mendekati jendela. Gelap, tak ada apa-apa. Hanya pantulan samar wajahnya sendiri di kaca kusam. Farhan menghela napas kecil. Mungkin cuma ranting pohon. Namun tepat saat ia mau kembali duduk, tap, bunyi itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti ada jari manusia mengetuk kaca perlahan dari luar. Tok, tok, tok. Jantung Farhan langsung berdetak keras. Ia memberanikan diri membuka sedikit tirai kain lusuh di jendela. Dan saat itulah tubuhnya langsung membeku. Di luar sana, di antara gelap pepohonan, ada seseorang berdiri diam. Wujudnya samar karena tertutup bayangan malam. Tinggi, kurus, dan seperti sedang menatap langsung ke arah rumah. Farhan refleks mundur cepat. Napasnya memburu. Suara kayu lantai membuat Clara terbangun. Kenapa? Farhan masih menatap jendela dengan wajah tegang. Kayaknya ada orang di luar. Clara langsung pucat. Hah? Mereka berdua diam mendengarkan. Sunyi. Tak ada suara lagi. Farhan akhirnya mengambil kayu panjang tadi lalu berjalan perlahan menuju pintu rumah. Jangan buka, bisik Clara panik. Kalau memang ada orang, mungkin dia bisa bantu. Kalau bukan, Farhan menelan ludah. Jujur saja, ia sendiri juga takut. Namun rasa penasaran lebih besar. Pelan-pelan ia membuka pintu rumah. Kreet, angin malam langsung masuk menerpa wajah mereka. Hutan di depan rumah gelap total. Hanya cahaya bulan samar di sela pepohonan. Farhan melangkah keluar pelan. Matanya melihat ke segala arah. Tak ada siapa-siapa. Tempat tadi kosong. Orangnya mana? Bisik Clara dari belakang. Farhan mulai merasa bingung. Ia yakin tadi benar-benar melihat seseorang berdiri di sana. Dan tepat saat ia hendak masuk kembali, matanya menangkap sesuatu di tanah depan rumah. Bekas jejak kaki baru.
masih basah. Seperti seseorang baru saja berdiri di situ beberapa detik lalu. Clara langsung mundur pelan. Ya Allah! Farhan jongkok memeriksa jejak itu. Bukan jejak hewan. Jelas jejak manusia. Dan yang membuat suasana makin menyeramkan. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu rumah. Tanpa ada jejak pergi kemanapun lagi. Angin malam terasa makin dingin setelah mereka melihat jejak kaki itu. Clara berdiri gemetar di belakang Farhan sambil terus melihat sekitar rumah. Sementara Farhan masih jongkok memandangi tanah basah di depan pintu. Jejak itu benar-benar aneh. Hanya ada beberapa langkah menuju rumah. Lalu hilang begitu saja. Seolah orang itu menguap di tempat. Kita masuk aja, bisik Clara dengan suara hampir menangis. Farhan akhirnya berdiri pelan lalu menutup pintu rumah rapat-rapat. Malam itu mereka sama sekali tidak bisa tidur. Clara duduk dekat api unggun sambil memeluk dirinya sendiri. Wajahnya pucat sejak tadi. Sementara Farhan beberapa kali melihat ke arah jendela. Perasaan diawasi makin terasa jelas. Tak ada suara lagi di luar, tapi suasana rumah mendadak jadi sangat mencekam. Jam demi jam berlalu lambat. Sampai akhirnya suara ayam hutan terdengar dari kejauhan. Langit mulai terang sedikit demi sedikit. Mereka selamat melewati malam pertama di rumah tua itu. Meski nyaris tanpa tidur. Aku gak kuat kalau tiap malam begini, kata Clara lemas. Farhan mengusap wajahnya kasar. Siang ini kita cari tempat lain. Clara langsung mengangguk cepat. Matahari pagi membuat suasana sedikit lebih tenang. Rasa takut semalam perlahan berkurang walau belum benar-benar hilang. Setelah makan seadanya dari pisang dan kelapa, mereka mulai memeriksa rumah lebih detail. Farhan berpikir mungkin ada sesuatu yang bisa menjelaskan kenapa rumah itu terasa aneh. Sementara Clara sibuk membersihkan ruang tengah menggunakan sapu tua yang ditemukan di dapur. Rumah ini kayak ditinggal buru-buru, gumam Clara. Kenapa? Lihat aja, masih banyak barang di sini. Farhan memperhatikan sekitar. Memang benar, di meja makan masih ada piring tua berdebu. Di dinding tergantung kalender lusuh yang tahunnya bahkan sudah tak terbaca jelas. Ada juga pakaian lama di salah satu kamar. Seperti penghuninya pergi tanpa membawa apa-apa. Saat sedang memeriksa dapur, Farhan melihat sesuatu aneh di lantai kayu. Bekas goresan panjang. Seperti sesuatu sering digeser di tempat itu. Clara, sini bentar. Clara mendekat penasaran. Kenapa? Farhan mencoba mendorong lemari tua di samping dapur. Berat. Namun setelah didorong bersama-sama, lemari itu akhirnya bergeser sedikit. Dan di baliknya, ada pintu kecil tersembunyi di lantai. Clara langsung melongo. Serius ada ruang rahasia? Jantung Farhan mulai berdetak cepat. Ia memegang gagang pintu kayu itu perlahan. Berderit. Pintu kecil itu terbuka menampakkan tangga sempit menuju bawah tanah. Udara dingin langsung keluar dari dalam. Clara spontan mundur. Ih, jangan bilang kita masuk. Farhan menatap lubang gelap itu beberapa detik. Kalau ada sesuatu penting di bawah, kita harus tahu. Kenapa harus kita? Karena kita tinggal di sini. Clara menghela napas pasrah. Akhirnya mereka mengambil kayu api sebagai penerangan lalu turun perlahan ke bawah. Tangga kayunya sangat tua dan rapuh. Bau lembab makin kuat setiap mereka melangkah lebih dalam. Ruangan bawah tanah itu ternyata cukup luas. Debu tebal memenuhi seluruh sudut ruangan. Ada rak kayu berisi buku-buku tua, koper usang, dan beberapa kotak besi berkarat. Clara memegang lengan Farhan erat. Tempat beginian selalu nyimpen rahasia serem. Farhan mencoba tetap fokus. Ia mulai membuka salah satu kotak kayu di dekat dinding. Isinya foto-foto lama. Beberapa sudah rusak dimakan usia. Namun ada satu foto yang membuat mereka langsung diam. Foto pria Indonesia dan wanita asing yang ada di ruang tamu tadi. Bedanya, di foto ini mereka terlihat lebih muda dan bahagia. Di bagian belakang foto tertulis dengan tinta pudar, "Untuk hidup baru di Pulau Harapan."
Clara membaca tulisan itu pelan. Pulau Harapan berarti pulau ini ada namanya. Farhan mengangguk kecil. Mereka lalu membuka kotak lain. Kali ini isinya buku catatan tua seperti jurnal harian. Halamannya menguning dan sebagian tulisan hampir hilang. Farhan membaca pelan isi salah satu halaman. Hari ke-42. Bantuan belum datang. Maria mulai sakit. Clara langsung menatap Farhan. Mereka juga terdampar di sini. Farhan membuka halaman berikutnya. Hari ke-61. Persediaan makanan makin sedikit. Maria menangis tiap malam. Suasana mendadak sunyi. Mereka mulai sadar kalau pasangan dalam foto itu mungkin mengalami hal yang sama seperti mereka sekarang. Terjebak di pulau ini. Sendirian. Farhan terus membaca. Semakin ke belakang, tulisan di jurnal makin berantakan. Bahkan beberapa halaman penuh coretan tak jelas. Seolah penulisnya mulai kehilangan akal. Sampai akhirnya mereka menemukan halaman terakhir. Tulisannya jauh lebih besar dan bergetar. Jangan percaya suara dari hutan malam. Clara langsung merinding. Apaan itu? Belum sempat Farhan menjawab. Duk! Suara keras tiba-tiba terdengar dari atas rumah. Mereka langsung tersentak. Duk! Kali ini lebih jelas. Seperti ada sesuatu berat dijatuhkan di lantai atas. Clara refleks memegang tangan Farhan erat. Itu pasti orang. Farhan buru-buru menutup jurnal lalu berdiri. Mereka langsung naik tangga secepat mungkin. Jantung keduanya berdegup keras. Dan saat berhasil keluar dari ruang bawah tanah, suasana rumah mendadak berubah kacau. Kursi ruang tengah terbalik. Piring tua pecah berserakan di lantai. Padahal tadi semuanya masih rapi. Clara langsung pucat total. Kita tadi di bawah. Terus siapa yang masuk ke rumah? Farhan menelan ludah pelan. Napasnya mulai tak beraturan. Dan di dinding ruang tengah, ada tulisan baru penuh lumpur basah. Pergi sebelum terlambat. Clara mundur perlahan sambil menutup mulutnya sendiri. Matanya membelalak melihat tulisan lumpur di dinding ruang tengah. Pergi sebelum terlambat. Huruf-huruf itu terlihat berantakan seperti ditulis terburu-buru memakai tangan. Suasana rumah langsung terasa dingin. Farhan berdiri diam beberapa detik sambil mencoba berpikir jernih. Kepalanya penuh pertanyaan. Siapa yang masuk ke rumah saat mereka berada di bawah tanah? Kenapa orang itu tidak muncul langsung? Dan bagaimana mungkin mereka sama sekali tidak mendengar langkah kaki? Clara mulai panik. Aku gak mau tinggal di sini lagi. Tenang dulu. Tenang gimana? Ada orang masuk diam-diam. Farhan mengusap wajahnya kasar. Jujur saja, ia sendiri mulai takut. Namun ia sadar kalau mereka tak punya banyak pilihan. Keluar dari rumah saat malam mulai turun justru lebih berbahaya. Angin sore berembus masuk lewat celah dinding. Tulisan lumpur itu perlahan mulai menetes ke bawah seperti darah hitam. Clara langsung memalingkan wajah. Serem banget. Farhan akhirnya mengambil kain basah lalu menghapus tulisan itu pelan. Meski begitu, suasana rumah sudah telanjur berubah. Tak ada lagi rasa aman sedikit pun. Malam mulai datang lebih cepat. Langit di luar berubah kelabu. Suara angin dari hutan terdengar panjang dan aneh seperti bisikan manusia. Kali ini mereka memutuskan menutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Api unggun kembali dinyalakan di ruang tengah. Clara duduk sangat dekat dengan Farhan. Bahkan setiap suara kecil langsung membuatnya kaget. Sementara Farhan diam sambil memandangi api. Pikirannya masih teringat isi jurnal pasangan penghuni rumah itu. Jangan percaya suara dari hutan malam. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Beberapa saat kemudian Clara bicara pelan. Menurut kamu, mereka mati? Farhan menoleh. Siapa? Pasangan di foto itu. Farhan diam cukup lama. Mungkin. Terus mayatnya mana? Pertanyaan itu membuat suasana kembali sunyi. Tak ada jawaban. Angin malam makin kencang. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara samar. Tok, tok, tok.
Seperti seseorang mengetuk kayu pelan. Clara langsung membeku. "Dengar gak?" Farhan mengangguk pelan. Suara itu terdengar lagi. "Tok, tok, tok." Kali ini dari arah belakang rumah. Clara memegang lengan Farhan erat. "Jangan keluar, Please." Namun Farhan perlahan berdiri sambil mengambil kayu panjang. "Kalau memang ada orang, kita harus tahu siapa." "Aku takut." Farhan menatap Clara beberapa detik. "Kunci pintu kalau aku belum balik. Jangan tinggalin aku sendiri." Namun Farhan sudah membuka pintu belakang perlahan. Kreet, udara malam langsung menerpa wajahnya. Gelap. Hanya cahaya bulan samar di sela pepohonan. Suara hutan malam terasa jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Farhan melangkah pelan mengikuti arah suara tadi. Rumput liar bergesekan dengan kakinya. "Tok, tok." Suara itu terdengar lagi. Lebih jauh ke dalam hutan. Farhan terus berjalan sambil menggenggam kayu erat. Jantungnya berdetak keras. Dan tiba-tiba, di kejauhan terlihat cahaya kecil. Seperti api. Farhan langsung berhenti. Di tengah gelap hutan itu, cahaya api terlihat bergerak pelan. Seolah ada seseorang membawa lentera. Farhan memberanikan diri mendekat. Semakin dekat, semakin jelas sosok yang membawanya. Seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus tinggi dengan janggut putih panjang. Pakaiannya lusuh seperti sudah bertahun-tahun hidup di hutan. Lelaki itu berdiri diam sambil memegang lentera tua. Matanya tajam menatap Farhan. Suasana mendadak terasa aneh. Farhan menelan ludah. "Siapa Bapak?" Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia malah memandang rumah tua di kejauhan. Akhirnya rumah itu berpenghuni lagi. Suara lelaki itu serak dan pelan. Farhan makin bingung. "Bapak tinggal di pulau ini?" Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Lebih lama dari yang kamu kira." Angin malam bertiup pelan membuat api lentera bergoyang. Beberapa detik suasana hanya diisi suara dedaunan. Lalu lelaki itu kembali bicara. "Kamu gak boleh terlalu lama di rumah itu." Jantung Farhan langsung terasa berat. "Kenapa?" Lelaki tua itu memandang hutan gelap di belakang rumah. Tempat itu menyimpan terlalu banyak penyesalan. Ucapan itu membuat bulu kuduk Farhan berdiri lagi. "Bapak kenal penghuni rumah itu?" Lelaki tua mengangguk kecil. "Dulu mereka juga nunggu bantuan datang." "Terus mereka kemana?" Lelaki itu diam beberapa saat. Wajahnya tiba-tiba berubah muram. Yang satu mati karena sakit. Satunya lagi. Lelaki tua itu menatap langsung ke mata Farhan. Hilang di hutan malam. Suasana langsung terasa lebih dingin. Napas Farhan mulai berat. Ia teringat isi jurnal tadi. Jangan percaya suara dari hutan malam. Belum sempat ia bertanya lagi, suara Clara terdengar dari arah rumah. "Farhaan." Suara itu terdengar panik. Farhan langsung menoleh cepat. Clara berdiri di depan rumah sambil gemetar. "Cepat balik." Farhan buru-buru menoleh lagi ke arah lelaki tua tadi. Namun, orang itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja di tengah gelap hutan. Yang tersisa hanya lentera kecil di tanah. Farhan langsung merinding. Ia mengambil lentera itu lalu berlari kembali ke rumah. Begitu masuk, Clara langsung memegang bahunya panik. "Aku tadi lihat bayangan jalan di belakang kamu. Aku ketemu orang." "Hah?" Farhan menunjukkan lentera tua di tangannya. "Ada lelaki tua tinggal di pulau ini." Clara langsung melongo. "Jadi kita gak sendirian." Farhan mengangguk pelan. Namun entah kenapa, pertemuan itu justru membuat hatinya makin tidak tenang. Karena sebelum menghilang tadi, lelaki tua itu sempat berkata pelan, "Kadang bantuan datang terlalu lambat sampai hati manusia berubah." Pagi itu langit terlihat mendung sejak matahari belum sepenuhnya muncul. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, membuat dedaunan di sekitar rumah tua bergesekan terus tanpa henti. Farhan duduk di tangga depan rumah sambil membersihkan lentera tua yang diberikan lelaki misterius semalam.
Pikirannya belum tenang sampai sekarang. Sementara Clara berdiri di dekat pantai kecil belakang rumah sambil menatap laut jauh tanpa bicara. Sejak bertemu lelaki tua itu, suasana hati mereka berubah. Mereka mulai sadar kalau pulau itu bukan sekadar tempat kosong. Ada terlalu banyak cerita yang tertinggal di sana. Dan semuanya terasa menyeramkan. Tak berselang lama, Clara kembali masuk rumah dengan wajah gelisah. Langitnya jelek banget. Farhan ikut melihat ke arah laut. Awan hitam menggantung rendah. Ombak mulai membesar pelan. Bakal hujan besar kayaknya. Clara langsung duduk dekat Farhan. Aku gak suka badai. Ucapan itu membuat Farhan teringat malam kapal tenggelam. Suara jeritan, ombak besar, dan tubuh Clara yang hampir hilang di telan laut. Beberapa detik mereka sama-sama diam. Lalu Clara bicara pelan. Kadang aku masih kebangun tengah malam gara-gara mimpi kapal itu. Farhan menoleh. Mata Clara terlihat kosong. Aku dengar orang-orang teriak minta tolong terus. Suasana mendadak berat. Farhan sebenarnya juga mengalami hal yang sama. Hanya saja ia memilih menyimpan semuanya sendiri. Angin makin kencang. Langit mulai gelap meski hari masih siang. Akhirnya mereka sibuk mengamankan rumah sebelum badai datang. Clara menutup jendela memakai kain dan papan kayu. Sementara Farhan mengikat pintu depan agar tidak terbuka saat angin besar datang. Beberapa menit kemudian, duar petir besar menyambar langit. Clara refleks menutup telinga. Hujan langsung turun deras tanpa aba-aba. Angin menghantam rumah tua itu begitu keras sampai seluruh bangunan bergetar. Duk, duk, suara kayu tua terdengar seperti mau patah. Clara langsung duduk dekat api kecil sambil memeluk lututnya. Jangan sampai rumah ini roboh. Farhan mencoba tenang meski dalam hati ia juga khawatir. Badai kali ini terasa jauh lebih besar dibanding malam sebelumnya. Air hujan mulai masuk lewat celah atap. Angin bersiul panjang dari luar rumah seperti suara tangisan manusia. Dan di tengah suara badai itu, tiba-tiba terdengar sesuatu. Seseorang memanggil dari luar. Tolong. Clara langsung menegang. Farhan ikut diam. Suara itu terdengar samar tertiup angin. Tolong, buka pintunya. Wajah Clara langsung pucat. Itu suara cewek. Farhan perlahan berdiri. Namun saat ia hendak mendekati pintu, tiba-tiba teringat ucapan dalam jurnal. Jangan percaya suara dari hutan malam. Meski sekarang belum malam, suara itu tetap terasa aneh. Karena di tengah badai sebesar ini, mana mungkin ada orang berkeliaran di luar? Farhan, bisik Clara takut. Suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Tolong aku. Kali ini jelas sekali seperti tepat di depan rumah. Jantung Farhan berdetak keras. Tangannya perlahan memegang kayu panjang. Sementara Clara mulai gemetar. Dan tepat saat suara itu kembali terdengar, tiba-tiba lentera tua di meja menyala sendiri. Api kecil muncul tanpa disentuh siapapun. Clara langsung menjerit kecil. Ya Allah! Angin di dalam rumah mendadak berputar dingin. Lalu suara perempuan tadi hilang begitu saja. Sunyi. Hanya tersisa suara hujan deras. Farhan memandangi lentera tua itu dengan napas berat. Perasaannya makin tidak enak. Sementara Clara mulai benar-benar ketakutan. Aku mau pulang, suaranya mulai bergetar. Aku capek, aku takut terus di sini. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka terdampar, Clara menangis di depan Farhan. Bukan tangisan kecil seperti sebelumnya. Kali ini benar-benar pecah. Ia menutupi wajahnya sambil terisak. Aku pikir aku kuat, tapi ternyata enggak. Farhan terdiam melihatnya. Ia bingung harus bagaimana. Selama hidupnya, ia tak pernah dekat dengan perempuan. Bahkan ngobrol santai saja jarang. Namun melihat Clara menangis seperti itu membuat dadanya terasa sesak. Akhirnya ia duduk pelan di samping Clara. Kita pasti keluar dari sini. Clara menggeleng cepat. Kalau gak ada yang nyari kita gimana? Pasti ada. Kalau kita mati di pulau ini.
Suara Clara makin lirih. Farhan memandang hujan di luar beberapa detik. Lalu tanpa sadar ia bicara jujur. "Selama sama kamu, aku gak terlalu takut." Clara langsung menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu dekat sekali. Api kecil dari lentera membuat suasana terasa hangat di tengah badai. Farhan baru sadar apa yang baru saja ia ucapkan. Ia langsung salah tingkah. Maksud aku." Namun Clara tiba-tiba tersenyum kecil di sela air matanya. "Aku juga." Jantung Farhan langsung berdegup makin keras. Hujan di luar masih menggila. Angin terus menghantam rumah. Tapi entah kenapa, malam itu untuk pertama kalinya mereka merasa tidak sendirian lagi. Waktu terus berjalan. Badai mulai mereda sedikit demi sedikit menjelang malam. Clara akhirnya tertidur bersandar di bahu Farhan karena kelelahan. Sementara Farhan masih terjaga sambil memandang wajah Clara pelan. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah sejauh ini. Seorang santri desa yang pemalu, terdampar di pulau asing, bersama perempuan asing yang perlahan membuat hatinya hangat. Dan di saat itulah, dari kejauhan laut gelap, Farhan melihat cahaya samar berkedip di balik ombak besar. Seperti lampu kapal. Farhan langsung menegakkan tubuhnya saat melihat cahaya itu. Di kejauhan laut yang gelap, titik terang kecil tampak berkedip pelan di antara ombak. Samar, kadang muncul, kadang hilang tertutup hujan dan kabut malam. Jantungnya langsung berdetak cepat. Clara bangun." Clara membuka mata perlahan dengan wajah masih lelah. Kenapa?" Farhan menunjuk ke arah laut. "Lihat itu." Clara mengucek matanya lalu ikut menatap keluar rumah. Beberapa detik kemudian matanya langsung membesar. "Itu kapal?" Farhan mengangguk cepat. Mereka buru-buru berdiri lalu keluar rumah meski hujan masih turun rintik-rintik. Angin malam menerpa wajah mereka saat berlari menuju pantai kecil di belakang rumah. Cahaya itu masih terlihat. Lebih jelas sekarang. Clara hampir menangis. "Ya Tuhan, akhirnya." Ia langsung melambaikan tangan meski tahu kapal itu terlalu jauh untuk melihat mereka. Sementara Farhan buru-buru mengambil kayu lalu membakar daun kering agar asap terlihat. Mereka panik mencari cara menarik perhatian kapal itu. Api kecil mulai menyala di tengah pantai. Clara berteriak sekuat tenaga. "Hei! Tolong!" Suara ombak menelan teriakannya. Kapal itu masih terlihat bergerak perlahan di kejauhan. Harapan yang selama ini hampir mati mendadak hidup lagi malam itu. Clara sampai tertawa sambil menangis. "Kita selamat, kita bakal pulang." Farhan memandang laut sambil tersenyum kecil. Namun entah kenapa, senyum itu terasa aneh di wajahnya sendiri. Karena di balik rasa lega, muncul perasaan lain yang perlahan menusuk dadanya. Perasaan kehilangan. Beberapa hari terakhir hidup mereka hanya berdua di pulau itu. Bangun bersama, mencari makan bersama, tertawa bersama. Bahkan rasa takut pun mereka hadapi bersama-sama. Dan sekarang, jika bantuan benar-benar datang, semua itu akan selesai. Api unggun di pantai makin besar. Clara terus melompat sambil melambaikan tangan penuh harapan. Sementara kapal di kejauhan perlahan bergerak makin dekat. Namun tiba-tiba, lampu kapal itu berhenti. Diam cukup lama di tengah laut. Farhan mulai mengernyit. Kenapa berhenti? Clara ikut bingung. Beberapa menit berlalu. Lalu cahaya kapal mendadak berputar arah. Menjauh. Mata Clara langsung membelalak. Hei! Jangan pergi! Clara menjerit panik sambil berlari lebih dekat ke air. Tolong! Kami di sini! Namun kapal itu benar-benar berbalik pergi. Cahayanya makin lama makin kecil. Hingga akhirnya hilang di telan gelap malam. Clara berdiri diam di tepi pantai. Napasnya memburu. Matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa pergi? Bisiknya pelan. Farhan ikut diam. Dadanya terasa berat melihat harapan mereka hilang begitu cepat. Clara perlahan jatuh terduduk di pasir basah. Lalu tangisnya pecah lagi.
Kenapa sih? Suaranya bergetar. Kenapa kita gak pernah bisa keluar dari sini? Farhan mendekat pelan lalu duduk di sampingnya. Tak ada kata-kata yang bisa menghibur malam itu. Mereka hanya memandangi laut kosong sambil mendengar suara ombak panjang. Dan di tengah kesunyian itu, Clara tiba-tiba bicara pelan. Kalau kita beneran gak bisa keluar? Farhan menoleh. Clara masih memandang laut. Aku gak masalah kalau harus tetap di sini. Farhan terdiam. Asal sama kamu. Kalimat itu membuat dunia seperti berhenti beberapa detik. Angin malam berembus pelan. Api kecil di belakang mereka bergoyang diterpa angin. Sementara Farhan cuma bisa diam menatap Clara. Ia tak pernah menyangka perempuan asing itu akan mengatakan hal seperti itu. Clara akhirnya menoleh pelan. Matanya merah karena menangis. Aku gak tahu kapan mulai nyaman sama kamu, Clara. Tapi tiap aku takut, aku selalu ngerasa aman kalau ada kamu. Jantung Farhan terasa sesak. Ia mencoba mengalihkan pandangan ke laut. Namun semakin ia menahan, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Selama hidup di pesantren, ia selalu diajarkan menjaga hati, menjaga pandangan, menjaga perasaan. Tapi pulau ini mengubah semuanya perlahan. Kesepian, ketakutan, dan waktu yang mereka lalui bersama. Semuanya membuat hati mereka makin dekat tanpa sadar. Farhan menarik napas panjang. Hidup kita beda jauh. Clara tersenyum kecil pahit. Aku tahu. Aku cuma anak kampung biasa. Aku juga cuma manusia biasa. Suasana kembali hening. Lalu Clara perlahan menyandarkan kepalanya di bahu Farhan. Dan kali ini, Farhan tidak menjauh. Malam itu mereka duduk berdua di tepi pantai sampai hujan benar-benar berhenti. Tak ada lagi kapal. Tak ada lagi cahaya. Yang tersisa hanya dua orang asing yang perlahan merasa menjadi rumah satu sama lain. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan bukit hutan, lelaki tua penjaga pulau sedang berdiri diam memperhatikan mereka. Wajahnya terlihat muram. Lalu ia berkata lirih pada dirinya sendiri. Akhirnya cerita itu terulang lagi. Pagi itu suasana pulau terasa berbeda. Langit cerah untuk pertama kalinya setelah berhari-hari hujan dan badai terus datang. Udara terasa hangat. Suara ombak terdengar lebih tenang dari biasanya. Namun entah kenapa, hati Farhan justru terasa tidak nyaman sejak bangun tidur. Ia berdiri di depan rumah sambil memandangi laut jauh. Pikirannya masih teringat ucapan lelaki tua semalam. Akhirnya cerita itu terulang lagi. Kalimat itu terus mengganggu kepalanya. Sementara Clara masih tertidur di dalam rumah dengan wajah damai. Rambut pirangnya berantakan menutupi sebagian wajah. Beberapa hari terakhir mereka memang jadi semakin dekat. Bahkan tanpa sadar sudah terbiasa melakukan semuanya bersama. Mencari ikan, mengambil air, menunggu malam, dan duduk diam sambil bercerita sampai tertidur. Hal-hal sederhana itu justru membuat pulau yang menyeramkan terasa seperti tempat pulang. Farhan menunduk pelan sambil tersenyum kecil sendiri. Namun suara aneh mendadak memecah lamunannya. Dum! Suara berat dari kejauhan laut. Farhan langsung mengangkat kepala. Beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Dum! Seperti suara mesin besar. Jantungnya langsung berdetak cepat. Clara! Ia buru-buru masuk rumah. Clara yang masih setengah tidur langsung kaget. Hah? Kenapa? Dengar gak? Mereka langsung keluar bersama-sama. Dan saat itulah keduanya membeku. Di kejauhan laut, ada kapal besar. Kali ini jauh lebih dekat dibanding sebelumnya. Asap hitam terlihat keluar dari cerobongnya. Mata Clara langsung berkaca-kaca. Ya Tuhan! Tanpa pikir panjang mereka langsung berlari menuju pantai. Farhan membakar tumpukan daun kering lagi sementara Clara melambaikan kain putih ke arah laut. Hei! Di sini! Kali ini kapal itu tidak berbalik arah. Justru semakin mendekat. Suara mesinnya makin jelas terdengar. Clara mulai menangis sambil tertawa.
Mereka lihat kita, mereka lihat kita. Tak lama kemudian terdengar suara klakson kapal panjang menggema di laut. Tut! Farhan langsung memejamkan mata sesaat karena lega. Akhirnya bantuan datang. Akhirnya semua penderitaan mereka selesai. Beberapa perahu kecil mulai diturunkan dari kapal besar itu. Orang-orang berseragam pelampung mendekati pantai dengan cepat. Ada survivor. Cepat bantu mereka. Clara langsung berlari ke air sambil menangis histeris. Sementara Farhan hanya berdiri diam memandangi semuanya seperti mimpi. Petugas penyelamat segera membawa mereka ke perahu. Mereka diberi selimut dan air minum hangat. Semuanya terasa begitu cepat. Terlalu cepat. Sampai akhirnya Clara sadar sesuatu. Ia menoleh ke arah rumah tua di tengah hutan. Farhan, lelaki tua itu. Farhan ikut menoleh. Rumah itu terlihat sunyi dari kejauhan. Tak ada siapa-siapa. Bahkan asap api pun tidak ada. Seolah rumah itu memang kosong sejak awal. Salah satu petugas penyelamat mendengar ucapan mereka. Lelaki tua. Iya, ada orang tinggal di pulau ini. Petugas itu saling pandang dengan temannya. Wajah mereka mendadak aneh. Pulau ini udah kosong bertahun-tahun. Jantung Farhan langsung terasa dingin. Maksudnya? Petugas itu menghela napas pelan. Dulu memang ada penjaga mercusuar tinggal di sini. Terus, dia meninggal sekitar 15 tahun lalu. Clara langsung pucat. Sementara Farhan membeku tanpa suara. Ombak kecil mengguncang perahu pelan. Pikiran mereka langsung kembali ke lelaki tua dengan lentera itu. Cara bicaranya, tatapannya, dan kemunculannya yang selalu tiba-tiba. Suasana mendadak terasa dingin meski matahari sedang terang. Tak lama kemudian mereka sampai di kapal penyelamat. Banyak korban lain ternyata berhasil ditemukan di pulau-pulau sekitar. Suasana kapal penuh tangisan dan pelukan keluarga. Sementara Farhan hanya duduk diam di pinggir dek. Ia memandangi pulau itu yang makin jauh perlahan. Anehnya, dadanya justru makin sesak. Clara datang mendekat sambil memegang selimut. Kamu kenapa? Farhan tersenyum kecil hambar. Gak tahu. Clara duduk di sampingnya. Angin laut meniup rambut mereka pelan. Beberapa detik tak ada yang bicara. Sampai akhirnya Clara berkata lirih. Habis ini kita pisah ya. Kalimat itu terasa lebih menyakitkan daripada yang Farhan bayangkan. Ia menunduk kecil. Kayaknya iya. Clara memandang laut jauh. Aku harus balik ke Bali dulu. Terus mungkin balik ke negara aku. Farhan diam. Ia sebenarnya ingin mengatakan sesuatu. Ingin menahan Clara. Ingin bilang kalau ia tidak mau semua ini selesai. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia sadar dunia mereka terlalu berbeda. Clara tersenyum kecil meski matanya mulai merah. Aneh ya? Kenapa? Baru kenal bentar, tapi rasanya kayak udah lama banget. Farhan ikut tersenyum tipis. Dan tanpa sadar, tangan mereka saling menggenggam pelan. Kapal terus bergerak meninggalkan pulau misterius itu. Sampai akhirnya daratan mulai hilang di balik kabut laut. Clara perlahan melepaskan genggamannya. Wajahnya terlihat sedih. Sementara Farhan hanya memandang lurus ke depan sambil mencoba menerima kenyataan. Karena kadang, pertemuan paling indah justru datang bersama perpisahan yang paling menyakitkan. Beberapa bulan berlalu sejak Farhan kembali ke desanya. Hidup perlahan kembali normal. Meski sebenarnya tidak pernah benar-benar normal lagi. Desa kecil itu masih sama seperti dulu. Sawah hijau terbentang luas. Suara ayam selalu terdengar tiap pagi. Ibu-ibu masih suka bergosip di warung kopi dekat jalan tanah. Dan Farhan kembali menjalani hidup sederhananya. Ia membantu warga memperbaiki mushola, mengajar anak-anak mengaji setiap sore, lalu sesekali bekerja di kebun milik tetangga. Semua terlihat tenang. Namun setiap malam, pikirannya selalu kembali ke pulau itu. Ke rumah tua di tengah hutan. Ke suara ombak malam. Dan terutama, ke Clara.
Farhan beberapa kali mencoba melupakan semuanya. Ia sadar kisah itu mungkin cuma bagian kecil dalam hidup Clara. Setelah kembali ke dunia nyata, perempuan asing itu pasti punya kehidupannya sendiri lagi. Sementara dirinya cuma lelaki desa biasa yang bahkan tak punya ponsel bagus. Kadang Farhan sampai tertawa kecil sendiri kalau mengingat semua itu. Terasa seperti mimpi. Namun anehnya, semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas wajah Clara muncul di kepalanya. Suatu sore setelah mengaji, Farhan duduk sendirian di depan rumah kayu kecil milik ibunya. Langit mulai jingga. Angin sawah bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Ibunya keluar sambil membawa teh hangat. Melamun terus dari tadi. Farhan tersenyum kecil. Capek aja, Bu. Ibunya duduk di sampingnya. Kamu berubah sejak pulang. Farhan diam. Ibu bisa lihat. Farhan menunduk kecil sambil memegang gelas tehnya. Ia tak pernah menceritakan semuanya secara detail kepada siapapun. Tentang pulau itu. Tentang rumah tua. Apalagi tentang Clara. Namun seorang ibu memang sering tahu isi hati anaknya meski tanpa banyak cerita. Ada seseorang yang bikin kamu kepikirannya? Tanya ibunya pelan. Farhan langsung salah tingkah. Enggak kok. Ibunya malah tertawa kecil. Kalau bohong jangan sama ibu. Farhan akhirnya cuma tersenyum malu. Senja makin turun perlahan. Suasana desa mulai ramai suara anak-anak pulang bermain. Dan tepat saat itulah, suara mobil terdengar dari ujung jalan tanah. Grum. Farhan spontan menoleh. Mobil hitam asing perlahan masuk ke jalan desa yang sempit dan penuh batu. Warga sekitar langsung melirik heran karena jarang ada mobil mewah masuk daerah mereka. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah Farhan. Jantung Farhan langsung berdetak aneh. Pintu mobil perlahan terbuka. Dan saat sosok yang keluar terlihat jelas, napas Farhan langsung tertahan. Clara. Perempuan itu berdiri sambil tersenyum kecil dengan mata berkaca-kaca. Rambut pirangnya tertiup angin sore. Ia memakai pakaian sederhana, tapi wajahnya masih sama seperti terakhir kali di kapal penyelamat. Farhan membeku total. Ibunya sampai ikut melongo. Sementara Clara melangkah pelan mendekati rumah. Beberapa warga mulai berbisik-bisik melihat perempuan asing datang ke rumah santri kampung. Clara berhenti tepat di depan Farhan. Beberapa detik mereka cuma saling menatap tanpa kata. Sampai akhirnya Clara tertawa kecil sambil menahan haru. Nyari rumah kamu susah banget. Farhan masih belum percaya. Kamu, kok bisa di sini? Clara menghela napas panjang. Aku muter-muter dulu ke Bali cari data korban kapal. Terus, aku cari alamat kamu dari daftar penumpang. Farhan benar-benar kehilangan kata-kata. Ia tak pernah membayangkan Clara benar-benar datang mencarinya sampai sejauh ini. Mata Clara perlahan memerah. Aku pikir setelah pulang semuanya bakal biasa lagi. Suasana mendadak hening. Angin sore bertiup pelan melewati sawah. Tapi ternyata enggak bisa. Farhan menatap Clara dalam diam. Sementara Clara tersenyum kecil penuh haru. Sebagian hati aku ketinggalan di pulau itu. Kalimat itu langsung membuat dada Farhan terasa penuh. Ibunya yang sejak tadi diam akhirnya tersenyum kecil sambil berdiri. Farhan, gak ajak tamunya masuk. Farhan langsung tersadar. Iya masuk dulu. Clara tertawa kecil melihat tingkah gugup Farhan yang masih sama seperti di pulau dulu. Langkah mereka akhirnya masuk ke rumah kayu sederhana itu bersama-sama. Matahari perlahan tenggelam di balik sawah desa. Dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan pulau misterius itu, Farhan merasa benar-benar pulang. Karena ternyata, rumah bukan cuma soal tempat. Kadang rumah adalah seseorang yang membuat hati kita selalu ingin kembali. Tamat. Pembelajaran. Kadang takdir mempertemukan dua orang dengan cara paling aneh dan mustahil. Jangan pernah meremehkan sebuah pertemuan, karena bisa jadi orang asing yang datang tiba-tiba justru menjadi alasan hati menemukan arah pulangnya.